Ya pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini menaikkan gaji dari hakim ini sebesar 280%. Pertanyaannya, dengan adanya kenaikan ini, dengan adanya keinginan untuk kemudian ini meningkatkan kesejahteraan hakim, apakah akan juga menghilangkan mafia-mafia hukum dan juga mafia peradilan? Itu yang akan kita bahas di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir, kita akan sapa satu persatu. Di sebelah saya sudah ada Prof. Amzulian Rifai yang merupakan Ketua Komisi Yudisial. Selamat malam Prof. Amzul. Mbak Tiara. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di sebelahnya sudah ada Pak Marwarar Siahaan yang merupakan mantan hakim. Selamat malam Pak Marwarar. Selamat malam, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga ada Prof. Suparji Ahmad yang merupakan pengamat hukum pidana. Prof. Suparji, selamat malam. Malam Mbak. Malam. Terima kasih. Dan juga hadir melalui sambungan Zoom pemirsa, Prof. Gayus Lumbun yang merupakan mantan hakim Mahkamah Agung. Selamat malam Prof. Gayus, sudah tersambung bersama kami. Ya, selamat malam. Baik, selamat malam. Terima kasih Prof. Gayus. Saya akan ke Prof. Amzulian terlebih dahulu. Prof, betul apa yang disebutkan oleh Pak Presiden begitu ya, bahwa memang posisi ataupun juga profesi hakim ini tidak pernah mudah. Banyak orang yang kemudian ini berharap atas kejujuran hakim tersebut. Tetapi kita harus ingat juga Prof, bahwa tidak sedikit pula kasus-kasus yang kemudian ini melibatkan hakim. Kalau Anda melihat dengan adanya kenaikan gaji ini, memang sudah patutkah para hakim untuk kemudian menerima sebesar itu? Ya. Prof. Amzul? Baik ya, jadi pertama tentu kita mengapresiasi. Komisi Yudisial mengapresiasi upaya kepala negara ya. Di sini tentu Presiden sebagai kepala negara memperhatikan gaji ya. Saya harus cerita sedikit dulu. Silakan. Kemarin waktu Bapak Presiden hadir di pengukuhan itu saya juga hadir. Ya. Sebelum beliau dilantik, tepatnya 20 Mei, saya berkesempatan diundang beliau ke rumah, ke kediaman sebelum beliau dilantik. Pada saat itu beliau banyak minta masukan terkait dunia peradilan, khususnya hakim. Isu yang khusus dibahas pada waktu itu, pertama soal gaji, yang kedua soal perumahan dan pengamanan hakim. Nah, bagi saya tentu saja beliau sangat memberikan atensi Concern ya terhadap dunia peradilan. Tentu kalau kita kaitkan sekarang adalah bagaimana keinginan beliau, misalnya soal investasi, kemudian economic growth yang 8%, itu akan sulit tercapai apabila public trust. Public trust itu tidak hanya lokal, ya. Karena kalau kita bicara investasi, itu termasuk investasi internasional yang sangat ditentukan oleh dunia peradilan juga. Nah, kembali kepada gaji tadi. Kemudian keseriusan kepala negara terhadap peradilan itu ditunjukkan. Misalnya mungkin selama beliau dilantik ada sekitar 5 kali beliau hadir acara-acara di Mahkamah Agung. Artinya Pak Prabowo ini sangat perhatian begitu ya sangat dengan perhatian. kesejahteraan dan juga kondisi para hakim kita. Tetapi kalau Anda sendiri menilai ini sudah patutkah angka 280% tersebut ini diterima oleh hakim kita? Ya kalau bicara patut tidak patut saya pikir panjang diskusinya ya. Tentu kan 240% itu dari mana? Sudah ada perhitungannya begitu. Nah, tapi kan dalam kondisi ekonomi negara kita seperti sekarang ini, banyak efisiensi begitu ya. Tentu kan itu menunjukkan luar biasanya. Ya, beliau memberikan perhatiannya. Kalau tadi tanyakan misalnya apakah ini sudah patut? Beliau sendiri mengatakan masih belum patut kok. Saya dengar sendiri pidato beliau kemarin. Karena ketika beliau meminta itu dihitung, diajukan, kata beliau ini masih kurang. Tambah lagi, kurang lagi. Sekarang pun 280% itu dari berapa? Ya kan, kalau gaji pokok 280% itu untuk yang ini kan katakanlah 1 sampai 3 tahun pengalaman, mungkin jadinya nanti tidak lebih dari 9 juta mungkin. Baik, gaji tapi pokok. dengan adanya keterlibatan hakim-hakim dalam beberapa kasus belakangan ini ya Prof ya, Anda melihatnya sendiri seperti apa dengan ini kan untuk para hakim junior belum seluruh hakim. Ya, hakim yang junior dulu ini berlakunya. Baik. Dan saya pikir satu harus cepat dieksekusi. Yang kedua, hakim itu bukan hanya hakim karir. Ada hakim ad hoc tipikor yang juga mesti dipikirkan. Baik. Ya. Baik. Nah, ini bagaimana? Karena hakim tipikor ini cukup banyak jumlahnya. Itu jadi yang kemudian menurut saya, dibahas. yang pertama, karena berita 240% ini sudah menyebar, segera dieksekusi. Baik. Yang kedua adalah bagaimana hakim ad hoc juga
dipikirkan untuk include di dalam. Baik, saya harus bergeser ke Pak Ya. Marwarar. Pak Marwarar, kalau boleh diceritakan sedikit ya, sebenarnya kalau berkali-kali kita mendengar mengenai kesejahteraan hakim, apalagi ke Pak Prabowo juga sudah mention, ini sudah belasan tahun tidak naik gaji. Kondisinya sendiri seperti apa sebenarnya? Ya, lepas dari itu dulu ya, bahwa itu persyaratan yang secara universal ditetapkan juga, ada special rapporteur khusus untuk the independence of the judiciary di PBB itu, ada 4 jaminan yang harus diberikan kepada hakim itu. Yang pertama itu adalah jaminan hidup hakim dan keluarganya. Yang kedua itu ada jaminan kesehatan, baru dan masa pensiun. Ada 2 lagi yang tidak perlu saya sebutkan. Itu adalah tugas negara sebenarnya memikirkannya bagaimana senantiasa dia memelihara kecukupan daripada kehidupan hakim itu agar dia bisa dipaksa, tidak usah diharapkan, dipaksa mampu memberi keadilan melalui sesuatu sikap atau kondisi independen. Dia tidak dipengaruhi, termasuk suap itu kan salah satu yang berbahaya sebenarnya dalam kondisi ini. Jadi kalau dia sudah dilengkapi dengan jaminan hidup, kita bisa menuntut mereka untuk memberikan yang terbaik dalam keadilan. Dan ini tentunya kita apresiasilah Pak Presiden ini, barangkali yang secara terbuka dan cepat kondisi seperti ini baru kita hadapi sekarang. Oleh karena itu jangan berhenti sampai situ, itu adalah tindakan awal dan seharusnya itu secara kontinu negara mengevaluasi itu tiap-tiap periode tertentu bahwa apakah pendapatan hakim itu sudah cukup untuk itu. Nah, oleh karena itu saya kira di samping itu langkah-langkah yang paling radikal lagi sebenarnya dari situ kita bisa menuntut hakim sekarang untuk melihat akuntabilitasnya. Bagaimana dia mempertanggungjawabkan kewenangan konstitusional yang diberikan karena negara sudah memberikan apa yang dia bisa. Yaitu jaminan negara sudah hidup. memberikan fasilitas, kemudian juga negara sudah memenuhi kesejahteraannya. Kalau misalnya ada pelanggaran, kita bisa menuntut, begitu ya? Saya kira ya. Anda setuju, Prof. Gayus, dengan statement yang kemudian ini menyebutkan bahwa memang harus dipenuhi dulu, baru setelah itu kalau ada apa-apa, kita baru bisa menuntut? Ya, tentunya tidak harus juga begitu pandangan saya. Tapi saya melihatnya ini satu langkah presiden dengan niat baik. Ya, artinya niat presiden untuk berusaha paling tidak menertibkan peradilan, terutama hakim-hakim. Itu intinya. Tetapi hal yang perlu diperhatikan ditanya tadi adalah apakah cukup ukuran gaji yang naik sampai dengan hampir 300% ini. Saya akan membagi beberapa hal tentang pelanggaran hakim, terutama pengaruh intervensi yang besar adalah uang. Karena kalau saya mengaitkan dengan apa yang terjadi, orang bisa berbuat korupsi, terutama di kalangan hakim, adalah ada 3 hal. Yang pertama, by need. Hakim tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya dan dirinya. Nah, bagi yang by need ini, terutama golongan di bawah ya, 3A misalnya, pengalaman setahun itu sangat-sangat rendah pada yang sebelum kenaikan ini, yaitu hanya sekitar 2.700.000 atau hampir 3 juta. Itu kira-kira apakah cukup seorang hakim sudah bertugas di pengadilan selama setahun dengan gaji Prof. Gayus, tapi itu apakah juga sudah dengan insentif-insentif dan juga keseluruhan take home pay-nya, Prof. Gayus? Kalau bicara insentif, malah saya menemukan yang lebih dari itu, yaitu gaji ilegal. Bukan cuma insentif, yang dibuat-buat. Lembaga mengakal-akalkan bagaimana supaya hakim ini cukup. Hanya untuk cukup, bukan untuk nakal itu. Itu pun perlu diatur sehingga disebut sebagai, kalau saya perhatikan, ini adalah gaji ilegal. Karena dibuat tidak sesuai aturan, tapi demi kebaikan, mencukupi hakim-hakim. Nah, ini diantaranya ada seperti itu. Nah, hari ini Presiden memiliki kebijakan yang betul-betul kita perlu apresiasi. Hanya saja saya menambahkan dulu di sini, kalau Bayani tadi sudah oke, tentunya Pak Bayani 7 juta lebih, hampir 8 juta, ini cukup. Tetapi kalau kita bicara hakim ini terdiri dari 2 posisi. Yang pertama dia hakim, kedua dia ASN ketika diangkat menjadi hakim. Nah, ini kira-kira perlu diperhatikan. Karena untuk kedudukan ASN tahun 2023 kemarin, 2024, sudah naik 7%. Apakah ini digabung juga dengan yang
28%, itu perlu dipertegas oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung harus bisa mengeluarkan sebuah pedoman bahwa gaji yang baik seperti apa agar tidak hakim menyimpang atau lembaga pengadilan membuat pemberian-pemberian atau honor, ya setelah gaji ada honor dan berbagai istilah, sehingga menjadikan satu pemberian yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan penggajian. Ini kira-kira pandangan saya. Jadi hakim itu juga ASN, bagaimana kita akan menggabungkan gaji ASN-nya juga sebagai hakim. Oke, baik. Dengan peningkatan salary atau gaji ini ya, tentunya masyarakat ini pada akhirnya menyoroti apa yang bisa didapatkan oleh masyarakat dengan tingginya gaji yang sudah didapatkan oleh hakim-hakim tersebut. Karena memang kenyataannya saat ini adanya mafia hukum, kemudian juga mafia peradilan ini masih terus menghantui masyarakat. Itu yang nanti akan saya tanyakan ke Prof. Suparji, tetapi usai jeda terlebih dahulu, pemirsa kami akan kembali untuk Anda.